Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Jemaat GKP Rehoboth Jatinegara. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh dengan kasih setia mengasihi kami hari lepas hari, sehingga kami dipersatukan di malam hari ini untuk mendengarkan sabda-Mu. Bila Tuhan karuniakan kami hati yang mau mendengar, pikiran yang jernih untuk kami boleh menyambut sabda-Mu. Bila firman ini boleh bertumbuh dan berkembang, menguatkan iman kami, menumbuh kembangkan harapan kami hanya dalam Tuhan. Roh Kudus Tuhanlah yang kami nantikan, menolongi setiap kami, dan kiranya Tuhan senantiasa berkati apa yang hendak kami dengar. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Jemaat GKP Rehoboth Jatinegara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 26 ayat yang ke-42. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, adakah di antara kita yang mengenal siapa Frans Mendur? Mungkin nama ini masih asing bagi kita. Tapi kalau kita melihat hasil karyanya bisa ditayangkan, nanti kita bisa melihatnya. Dia adalah seorang fotografer yang telah berhasil mengabadikan detik-detik proklamasi. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, melalui bidikan kameranya, kita semua, saya dan juga Bapak Ibu Saudara di rumah, bisa bersama-sama menikmati bahkan melihat bukti sejarah dari bangsa Indonesia, di mana saat itu Bapak Presiden Soekarno telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia berdasarkan hasil dari bidikan kamera Frans Mendur. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, perjuangan Frans Mendur saat itu bukan tanpa resiko. Bisa dibayangkan saat itu Jepang masih menguasai Indonesia, maka ancaman bisa saja terjadi pada saat itu. Misalnya ketika dia hendak berjalan hadir di tengah-tengah Soekarno dan para tokoh-tokoh proklamator saat itu, bisa saja ia ditangkap oleh tentara Jepang yang tengah berpatroli. Ataupun bisa saja terjadi ancaman fotonya itu dirampas. Atau bahkan berita buruknya adalah tidak tersiarnya berita kemerdekaan Republik Indonesia. Segala resiko itu bisa terjadi, tapi apakah hal itu membuat Frans Mendur untuk undur dari rencana niatnya? Ternyata tidak. Kita lihat, saat ini kita boleh melihat hasil karyanya. Itu artinya bagaimana Frans Mendur pada saat itu telah mengambil sikap untuk tidak menyerah, untuk tidak merasa takut dan khawatir pada ancaman yang mungkin saja menghampirinya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jika Frans Mendur sudah mengambil teladan kepada kita semua bahwa kesulitan, hambatan itu tidak bisa menghalangi niat seseorang, dalam Alkitab pun kita bisa menjumpai satu pribadi yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, yang pun berani menghadapi, menaklukkan, mengalahkan rasa takutnya. Bagaimana dia tahu bahwa kesulitan itu bukan hambatan. Dan itu semua dilakukannya demi sebuah tujuan yang mulia. Apa tujuan itu? Karena dia tahu tujuannya adalah untuk misi cinta Allah kepada dunia, bagi kita semua, bagi saya dan juga Bapak Ibu Saudara. Peristiwa di Taman Getsemani yang kita baca pada malam hari ini, kalau kita baca secara keseluruhan dalam satu perikop ini, kita bisa menjumpai bagaimana Yesus sungguh-sungguh berdoa, dan di situ pun kita bisa melihat bagaimana Yesus menampilkan sisi kemanusiaannya. Bagaimana ia bisa merasakan takut, merasakan sedih, khawatir, gentar, bahkan dengan jelas Alkitab menuliskan. Dipertegas bahwa Yesus mengatakan seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ungkapan ataupun bahkan di sini pun dikatakan Yesus pun mengalami titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Hal ini menunjukkan bagaimana Yesus mengalami tekanan yang tidak mudah, menghadapi tekanan ataupun psikologi yang tidak mudah pada saat itu. Tapi jelas dalam perikop yang kita baca pada hari ini, kita pun dapat menjumpai Yesus pun tidak undur. Yesus pun tidak mau menyerah pada apa yang ada di hadapkannya. Yesus mau menjalani jalan salib, jalan penderitaan yang telah ditentukan bagi dia.
Padahal kita tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus pun punya pilihan untuk pergi, untuk lari, untuk menghindar dari jalan salib itu. Tapi apa yang Yesus pilih? Ia justru merangkul jalan salib itu dengan setia. Dan sebagai bukti ini kisah menggambarkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah Bapa yang setia mengasihi kita, setia pada kehendak Bapanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersama-sama merayakan Minggu Prapaskah dan kita bersama-sama diajak untuk merefleksikan bagaimana dalam hidup yang kita jalani pun tak jarang kita mengalami jalan yang tidak mudah. Bagaimana kita diajar melalui firman Tuhan ini untuk memilih tidak takut berlarut-larut, berani untuk melawan khawatir yang kita alami, sebagaimana Yesus ataupun Frans Mendur yang telah kita dengar kisahnya di awal tadi. Lalu bagaimana kita memiliki sikap yang demikian? Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita refleksikan sehingga dalam Minggu Prapaskah ini, dalam kita menyambut kisah sengsara Yesus dalam Jumat Agung dan kisah kebangkitannya nanti di hari Paskah, apa yang bisa kita dapatkan? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa harus kita gali, kita temukan dari firman Tuhan ini? Yang pertama, ketika Yesus mampu melewati jalan yang tidak mudah, jalan salib ini, yang pertama Yesus pertama-tama ia refleksikan adalah bagaimana dia sadar bahwa dia tidak berjalan seorang diri. Dia tahu bahwa Allah Bapa mengasihi dia. Sekalipun jalannya tidak mudah, jalan salib yang harus dihadapi, tapi Allah tidak meninggalkan dia di masa-masa tersulit tersebut. Dan menjadi pelajaran bagi kita pada saat ini, bagi saya dan juga Bapak Ibu Saudara di rumah, untuk kita pun tidak khawatir dalam menghadapi keadaan yang menyedihkan, yang mendukakan. Jika Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita di hari-hari kemarin, Tuhan yang sama pun akan senantiasa menyertai, memberkati, menopang kita di hari-hari ke depan. Tidak ada alasan untuk kita merasakan khawatir. Memang secara manusiawi kekhawatiran itu bisa hadir menghampiri hidup kita. Tapi mari kita fokuskan, arahkan hati kita, berikanlah kita senantiasa sehati yang tenang dan damai bahwa Tuhanlah pemegang kendali dalam hidup kita. Dan Tuhan pun tidak akan membiarkan kita menanggung setiap penderitaan, pergumulan melebihi kekuatan kita. Hal yang kedua yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu dari firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, bagaimana Yesus mampu melewati jalan yang tidak mudah ini tak lain karena dia tahu cinta yang ia miliki dari Allah Bapa itu untuk apa, untuk siapa. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan kepada orang-orang yang berdosa, kepada kita semua, jalan salib yang dia tempuh, dia tahu betul itu akan berdampak bagi kehidupan, bagi kelangsungan hidup manusia. Dia tahu pilihannya yang akan dia tempuh bukanlah sekadar kematian, bukan hanya berhenti dalam peristiwa Jumat Agung, dalam peristiwa salib di Golgota. Dia tahu pilihan yang dia pilih adalah pilihan kehidupan. Memang dia harus berakhir di salib, tapi itu bukan titik, hanya koma, yang dimana Yesus akan melanjutkan kehidupannya dengan menebus setiap manusia, sehingga manusia pun boleh merasakan beroleh hidup, beroleh kebebasan dari setiap dosa yang ia miliki. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika dia tahu, sadar cinta yang ia telah terima dari Allah Bapa adalah bagian dari misi dari Allah, mengembalikan cinta tersebut kepada dunia, kepada manusia, kepada saya dan juga Bapak Ibu Saudara. Karena cintanya yang besar untuk menebus dosa kita semua, maka Yesus dengan mantap mau hadir melewati jalan yang tidak mudah ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita melihat kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita, mari kita sama-sama berani memilih jalan salib dengan salib yang kita miliki masing-masing sebagai pribadi, sebagai keluarga. Apapun penderitaan, pergumulan yang saat ini masih kita geluti dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan persekutuan dan juga pelayanan, salib yang saat ini kita pikul, yang mungkin membuat kita berat, merasa tidak berdaya, mari kita arahkan kembali pandangan kita, iman kita
hanya pada pengharapan dalam Tuhan. Salib yang kita pikul, Tuhan senantiasa menopang kita. Kiranya kita senantiasa mantap menapaki jalan yang sudah Tuhan beri bagi kita untuk kita jalani dengan tetap setia dan tetap mau berani menapaki hidup yang masih mungkin menjadi misteri dalam hidup kita, tapi kita tahu dan percaya Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin.